Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya atas nama Ririn Zamratul Aini dengan NIM 220208501029 dari kelas 03 PKK Busana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perbedaan tingkat perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan. Adapun latar belakang dari tingkat perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Setiap individu memiliki kecepatan dan pola perkembangan yang berbeda, sehingga penting bagi pendidik untuk memahami perbedaan ini dan meresponnya secara tepat. Pendidik perlu mengakui dan menghormati perbedaan-perbedaan ini dengan memberikan pendekatan yang inklusif dan diferensiasi dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan beragam dapat membantu memenuhi kebutuhan individu peserta didik dan memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Adapun penyebab perbedaan tingkat perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan tingkat perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perbedaan-perbedaan tersebut. Faktor biologis. Perbedaan dalam perkembangan fisik dan neurologis antara individu dapat mempengaruhi tingkat perkembangan peserta didik. Faktor-faktor seperti kematangan otak, kesehatan umum, dan perbedaan dalam tingkat pertumbuhan fisik dapat berkontribusi pada perbedaan kemampuan belajar dan perkembangan akademik. Selanjutnya ada perbedaan kecerdasan dan bakat. Setiap individu memiliki kecerdasan dan bakat yang unik. Beberapa peserta didik mungkin memiliki kecerdasan verbal yang tinggi, sementara yang lain mungkin memiliki kecerdasan matematis atau spesial yang lebih dominan. Perbedaan dalam kecerdasan dan bakat ini dapat mempengaruhi tingkat perkembangan dan kemampuan belajar peserta didik dalam berbagai bidang. Selanjutnya, skenario perbedaan tingkat perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan. Di sebuah kelas sekolah dasar, terdapat dua siswa bernama Alex dan Ben. Keduanya berusia 10 tahun. Alex memiliki kemampuan membaca yang sangat baik dan cepat dalam menguasai materi pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Dia sering menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan dengan tingkat pemahaman yang tinggi. Alex juga memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Sementara itu, Ben memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami konsep matematika. Ia memerlukan waktu yang lebih lama untuk mempelajari materi pelajaran dan seringkali memerlukan bantuan tambahan dari guru. Ben juga cenderung lebih pemalu dan tidak terlalu percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Perbedaan tingkat perkembangan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Alex mungkin memiliki kecerdasan verbal yang lebih dominan dan gaya belajar yang sesuai dengan metode pengajaran yang digunakan di sekolah. Selain itu, dukungan keluarga dan lingkungan yang merangsang juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangannya. Sementara itu, Ben mungkin memiliki tantangan dalam memahami konsep-konsep abstrak dan membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih konkret dan visual. Dukungan tambahan dari guru dan mungkin juga layanan pendukung seperti bimbingan belajar dapat membantu Ben mengatasi kesulitannya. Dalam menghadapi perbedaan ini, penting bagi guru untuk memahami kebutuhan individu
masing-masing siswa dan memberikan pendekatan yang sesuai. Guru dapat memberikan tantangan tambahan kepada Alex untuk menjaga motivasinya dan memastikan dia tetap terlibat secara aktif. Sementara itu, guru juga harus memberikan dukungan ekstra kepada Ben, seperti pengajaran yang lebih terstruktur dan penggunaan materi pembelajaran visual, juga memberikan pujian dan dorongan yang membangun kepercayaan dirinya. Melalui pendekatan yang memperhatikan perbedaan tingkat perkembangan peserta didik, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Selanjutnya, teori atau skenario perbedaan tingkat perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan. Yang pertama itu teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut teori ini, yang dikemukakan oleh Jean Piaget, peserta didik mengalami perubahan tahap perkembangan kognitif yang berbeda dalam pemahaman mereka terhadap dunia. Piaget mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motor pada 0-2 tahun dan tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun dan tahap konkret operasional dari usia 7 tahun sampai 11 tahun dan tahap formal operasional mulai dari usia 12 tahun sampai ke atas. Perbedaan tingkat perkembangan dalam pemahaman dan pemikiran peserta didik dapat didasarkan pada tahap perkembangan kognitif mereka. Dan selanjutnya, teori multiple intelligence Gardner. Howard Gardner mengusulkan teori kecerdasan majemuk yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki berbagai macam kecerdasan yang berbeda-beda. Gardner mengidentifikasi 8 kecerdasan yang berbeda, seperti kecerdasan verbal hingga linguistik, logistik dan matematis, visual dan ruang, kinestetik dan tubuh, musikal dan interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Perbedaan tingkat perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan dapat muncul karena perbedaan dominasi kecerdasan tertentu pada individu tersebut. Nah, beralih ke estimasi perbedaan tingkat perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan. Nah, pada estimasi perbedaan tingkat perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan terbagi atas 3 poin. Yang pertama, diferensiasi pengajaran, dan yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Nah, dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Nah, pada diferensiasi pengajaran, guru dapat mengadopsi pendekatan pengajaran yang diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Ini melibatkan menyesuaikan metode pengajaran, tingkat kesulitan, dan materi pembelajaran agar sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Misalnya, menghadirkan materi pembelajaran dalam berbagai format atau visual, auditory, dan kinestetik untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Dan yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif mendorong kolaborasi dan kerjasama antara peserta didik dengan tingkat perkembangan yang berbeda, dapat menjadi solusi efektif. Melalui kerja kelompok atau proyek tim, peserta didik dapat saling membantu dan belajar satu sama lain. Ini tidak hanya membantu peserta didik yang lebih mampu, tetapi juga memberikan kesempatan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan dari teman-teman sebaya yang lebih berkembang.
Dan yang ketiga, penggunaan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi perbedaan tingkat perkembangan peserta didik. Melalui penggunaan perangkat lunak, pembelajaran adaptif atau aplikasi pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individu. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan tingkat perkembangannya sendiri. Nah, dari penjelasan materi tadi, adapun kesimpulan yakni perbedaan tingkat perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan adalah hal yang alami dan dapat terjadi di setiap kelas. Setiap individu memiliki tingkat perkembangan yang berbeda dalam berbagai aspek, seperti kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pengalaman sebelumnya, dan faktor lainnya. Penting bagi pendidik untuk memahami perbedaan ini dan merespon dengan pendekatan yang sesuai dengan memahami tingkat perkembangan individu peserta didik. Guru dapat menyusun strategi pengajaran yang diferensiasi, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, dan memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang membutuhkannya. Melalui pendekatan inklusif dan kolaboratif, peserta didik dengan tingkat perkembangan yang berbeda dapat saling belajar dan mendukung satu sama lain. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi perbedaan ini. Kesimpulannya, penting untuk mengakui dan menghormati perbedaan tingkat perkembangan dalam konteks pendidikan. Dengan pendekatan yang tepat, peserta didik dengan tingkat perkembangan yang berbeda dapat mencapai potensi mereka dengan mengalami perkembangan yang positif dalam lingkungan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.